Selamat datang. Hari ini kita bakal melakukan sesuatu yang agak beda nih. Bayangin aja kita ini arkeolog, tapi bukan gali reruntuhan kuno. Kita mau menggali sebuah pola pikir. Sumber yang Anda kasih ini kayak kapsul waktu dari tahun 1904. Sebuah buku kecil karya B.F. Austin, judulnya Sukses dan Cara Meraihnya. Isinya tuh gabungan ceramah sama pelajaran sukses gitu ya. Misi kita kali ini, kita mau bongkar resep sukses yang aneh dan bisa dibilang radikal ini. Kita bakal jadi detektif, kita bedah gagasannya, dan kita cari tahu apa ada kebijaksanaan di dalamnya yang masih relevan buat Anda hari ini, atau jangan-jangan cuma peninggalan usang? Soalnya, jujur aja, beberapa nasihatnya tuh bikin kaget. Dan konteksnya ini penting banget buat dipahami ya. Tahun segitu tuh puncak-puncaknya era gerakan pemikiran baru atau New Thought. Anggap aja ini kayak gabungan gerakan spiritual sama startup culture-nya zaman itu. Ada keyakinan yang kuat banget kalau pikiran manusia itu bukan sesuatu yang pasif. Sebaliknya, pikiran itu dianggap kekuatan aktif. Alat yang bisa ngebentuk realitas, kesehatan, bahkan kekayaan. Nah ini akarnya hampir semua buku self-help yang kita kenal sekarang. Oke, mari kita mulai penggaliannya. Hal pertama yang harus kita pahamkan dulu nih. Apa sih sebetulnya definisi sukses menurut si Austin ini? Soalnya ini kan fondasinya ya. Dan ini sama sekali nggak seperti yang mungkin Anda bayangin. Tepat sekali. Buat Austin, sukses sejati itu bukan daftar pencapaian di luar. Lupakan dulu deh soal jabatan keren, rumah mewah, atau saldo rekening. Menurut dia, semua itu cuma efek samping. Sukses yang beneran itu adalah pertumbuhan batin dan pengembangan karakter. Titik. Yang lain-lain itu cuma buah yang jatuh dari pohon yang sehat. Wah, jadi dia ngebalik total cara kita mikir biasanya ya. Kita kan cenderung ngelihat kekayaan atau popularitas itu sebagai tujuan. Tapi Austin justru ngelihatnya sebagai bukti kalau ada sesuatu yang lebih penting terjadi di dalam diri kita. Persis. Dia jelas banget soal ini. Dia bilang pencapaian di luar itu cuma cerminan dari kondisi batin. Dia bahkan ngutip peribahasa kuno yang ada di teksnya. Orang yang menguasai rohnya lebih besar daripada orang yang merebut kota. Nah ini kan yang membalikkan semuanya ya. Budaya kita kan ngerayain si perebut kota. CEO, juara, miliarder. Austin malah bilang pencapaian yang lebih gede itu ya kemampuan buat nguasain impuls, emosi, sama pikiran sendiri. Tunggu. Aku paham konsepnya. Sukses dari dalam keluar. Tapi ini kedengerannya, gimana ya, agak kurang praktis nggak sih buat dunia sekarang? Maksudku, gimana orang yang lagi susah bayar kontrakan bisa fokus ke pengembangan karakter, sementara tagihan numpuk? Kayak nasihat buat orang yang udah mapan aja gitu. Pertanyaan yang bagus banget. Dan Austin sebenarnya punya jawaban buat itu. Dia nggak bilang Anda harus ngabain kebutuhan eksternal, cara pandangnya lebih kayak gini. Kalau Anda cuma ngejar uang, iya mungkin dapat, tapi Anda bakal terus-terusan ngejar. Tapi, kalau Anda fokus ngebangun karakter disiplin, fokus, kemauan, keras, nah, kemampuan buat ngasilin uang dan sukses lainnya, itu bakal jadi hasil alami yang permanen. Jadi bukan soal pilih salah satu, tapi lebih ke mana sebab, mana akibat. Bangun fondasinya dulu, baru gedungnya kokoh. Oke. Itu lebih jelas sekarang. Jadi kalau fondasinya karakter, gimana cara ngebangunnya? Austin kan ngejelasin beberapa alat mental yang menurut dia fundamental banget. Kita mulai dari yang pertama deh, konsentrasi. Betul, konsentrasi itu pilar utamanya. Dia mendefinisikannya sebagai kemampuan buat memusatkan semua kekuatan pikiran, semua tujuan dan kemauan ke satu titik, tanpa keganggu. Biar idenya lebih kebayang, dia pakai beberapa analogi yang kuat banget dari teksnya. Nah, analogi-analogi ini nih yang bikin saya beneran, wow. Yang pertama itu bubuk mesiu. Kalau Anda sebar di tempat terbuka terus disulut, paling cuma jadi kilatan api lemah, nggak bahaya. Energinya kebuang. Tapi kalau bubuk mesiu yang sama jumlahnya dimasukin ke laras senapan, dipadatkan, energi yang sama itu bisa ngedorong peluru dengan kekuatan dahsyat. Pikiran kita, katanya ya kayak gitu. Kalau nyebar, lemah. Kalau fokus, jadi kekuatan luar biasa. Ini benar-benar kebalikannya budaya multitasking kita sekarang ya. Austin pada dasarnya bilang, lupain deh 20 tab browser yang kebuka di kepala Anda. Kekuatan sejati itu datang dari berani nutup 19 diantaranya. Tepat. Analogi lainnya itu sinar matahari. Ribuan sinar matahari yang kena kulit mungkin cuma anget doang. Tapi kalau sinar-sinar itu difokusin lewat satu kaca pembesar, Bisa ngebakar kertas. bahkan kayu. Nah itu gambaran kekuatan konsentrasi menurut dia. Dan dia percaya kurangnya konsentrasi itu penyebab utama kegagalan.
Metaforanya keren banget, Jerika. Oke, jadi konsentrasi itu mesinnya. Tapi mesin kan butuh bensin ya. Apa yang ngedorong konsentrasi ini? Di sini dia mulai bahas soal kemauan keras atau strong will. Betul sekali, kalau konsentrasi itu laras senapannya, kemauan itu pemicunya. Austin ini kayaknya terobsesi banget sama gagasan soal kemauan. Dia ngutip Napoleon Bonaparte terus-terusan. Menurut Austin, waktu jenderalnya bilang ada misi yang mustahil, Napoleon sering jawab, Anda tidak punya cukup kemauan. Dan kata mustahil itu cuma ada di kamus orang bodoh. Jadi, kemauan itu kekuatan pendorongnya. Ada satu lagi analogi yang menurut saya paling aneh sekaligus paling keren dari teks ini. Yang soal lilin itu. Ah iya, ini contoh favorit saya juga. Austin bilang kalau sebatang lilin lemak, sesuatu yang kan lunak banget ya, rapuh, itu bisa ditembakkan nembus papan kayu setebal 1 inci. Gimana caranya? Kalau dikasih kecepatan yang cukup, coba bayangan deh, sesuatu yang lembek ngalahin sesuatu yang keras, cuma karena momentum sama kecepatan. Itu kedengarannya kayak trik sulap. Tapi metaforanya dapet banget. Dapet banget. Pesannya tuh bahkan karakter yang kelihatannya lemah atau sumber daya yang terbatas, itu bisa jadi kekuatan yang nggak bisa dihentikan kalau didorong sama kemauan yang fokus dan diarahkan dengan kecepatan penuh. Jadi ini bukan soal seberapa pinter atau kuat Anda dari lahir, tapi seberapa besar momentum yang bisa Anda ciptakan lewat kemauan. Semua ini kan ngerucut ke gagasannya yang mungkin paling kontroversial ya. Pikiran kita itu secara harfiah ngebentuk realitas kita. Dia ngutip pepatah, sebagaimana seseorang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Saya jadi penasaran, gimana Austin ngebedain ide ini dari sekedar angan-angan kosong? Batasannya di mana antara keyakinan kuat sama delusi? Nah, itu pertanyaan krusial. Austin ngelihatnya bukan kayak sihir, tapi lebih kayak hukum alam. Mirip gravitasi gitu. Dia nyebutnya kekuatan magnetis pikiran. Idenya tuh pikiran dominan kita secara konstan bakal nyiptain semacam atmosfer mental di sekitar kita. Atmosfer ini, katanya, secara aktif narik hal-hal yang sefrekuensi. Kalau pikiran Anda isinya takut miskin, takut gagal, ya secara nggak sadar Anda bakal bertindak dan mengambil keputusan yang narik kondisi itu. Sebaliknya, kalau Anda bisa nyiptain suasana sukses di batin yakin, tujuannya jelas, penuh harapan, Anda mulai narik orang, peluang, dan sumber daya yang cocok. Jadi ini bukan soal duduk terus berharap, tapi soal secara aktif menjadi orang sukses di dalam pikiran sebelum itu kejadian di luar. Oke. Ini kan filosofis banget ya, pikiran, kemauan, konsentrasi. Tapi Austin nggak berhenti di situ kan. Dia juga ngasih saran-saran yang praktis banget, dan beberapa di antaranya, jujur aja, agak aneh. Kita mulai dari yang praktis dulu deh. Konsepnya dia soal ekonomi. Iya, dan pandangannya soal ekonomi itu jauh lebih luas dari sekedar uang loh. Dia mecahnya jadi 3 bidang. Yang pertama itu ekonomi waktu. Dia ngasih contoh luar biasa soal seorang pria namanya Elihu Burrit. Julukannya pandai besi terpelajar. Orang ini bagi harinya jadi 3. 8 jam kerja jadi pandai besi, 8 jam tidur, dan sisa 8 jamnya dia pakai buat belajar sendiri sampai nguasain 18 bahasa. 18 bahasa. Sementara saya bisa nyelesain satu serial Netflix seminggu aja udah hebat. Wah, cerita itu benar-benar bikin kita mikir ulang soal penggunaan waktu luang ya. Banget. Yang kedua itu ekonomi upaya. Ini konsep yang modern banget sebenarnya. Dia bilang energi mental dan emosional kita itu sumber daya terbatas. Emosi kayak khawatir, marah, benci itu pemborosan energi vital yang luar biasa. Tiap menit Anda khawatir, itu artinya semenit yang nggak Anda pakai buat kerja. Ini kan intinya manajemen energi mental 120 tahun sebelum jadi tren. Dan yang ketiga pastinya ekonomi uang. Benar. Dan dia pakai contoh yang simpel banget tapi ngena. Dia cerita soal anak muda yang ngerokok cerutu 10 sen tiap hari. Sepele kan kelihatannya, tapi Austin ngitung, dalam 20 tahun, dengan bunga majemuk, uang cerutu itu nilainya setara harga sebuah peternakan yang bagus. Pelajaran klasik soal kekuatan bunga majemuk. Selain ekonomi, dia juga nekenin banget pentingnya jadi spesialis. Dia punya gambaran piramida pendidikan gitu. Artinya, Anda harus tahu sedikit tentang segalanya, punya wawasan umum. Tapi buat nyampe puncak, puncaknya harus runcing. Artinya Anda harus tahu segalanya tentang sesuatu. Spesialisasi itu jalan menuju keunggulan. Dia ngutip pepatah, selalu ada ruang di puncak, karena dikit banget orang yang mau kerja keras jadi ahli sejati. Oke. Yang praktis udah kita bahas.
Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin saya garuk-garuk kepala. Di teks itu ada bab pelajaran nomor 21. Isinya 10 aturan spesifik buat pindah dari kemiskinan ke kemakmuran. Dan beberapa aturannya ini beneran liar. Nah, ini dia. Di sini filosofi radikalnya kelihatan banget. Beberapa aturannya nantang banget pemikiran umum, bahkan sampai hari ini. Coba kita bahas yang paling bikin kaget. Aturan nomor 3. Jangan pernah memberikan uang untuk amal. Hah? Gimana tuh maksudnya? Kedengarannya kan keras banget ya, bahkan egois. Iya, ini cerminan filosofi kemandiriannya yang ekstrim. Dia percaya ngasih uang tunai itu malah nyiptain ketergantungan dan ngelemahin karakter penerimanya. Sebaliknya, dia saranin kalau mau bantu orang, kasih kerja atau kesempatan. Buat dia, bantuan sejati itu memberdayakan, bukan menopang. Tentu ini pandangan yang sangat individualistis dan bisa diperdebatkan ya, tapi itu logikanya dia. Terus ada aturan nomor 7. Hindari membayar sewa. Miliki rumah sendiri meskipun digadaikan. Nah, kalau yang ini rasanya modern banget, kayak nasihat keuangan pribadi zaman sekarang soal bangun aset. Sangat. Dia ngelihat kepemilikan aset itu fondasi mutlak buat kemakmuran. Tapi yang paling nggak biasa mungkin aturan nomor 9. Ini favorit saya. Habiskan semua jam yang seharusnya Anda gunakan untuk layanan gereja di dalam ruangan gelap, sendirian, dalam konsentrasi atau meditasi. Ini pasti skandal banget di tahun 1904. Skandal banget. Tapi ini kuncinya buat memahami seluruh filosofi dia. Ini bukan cuma aturan aneh. Ini pernyataan kemerdekaan spiritual yang radikal. Dia pada dasarnya bilang, jangan cari kekuatan, keselamatan, atau bimbingan dari institusi di luar. Bahkan yang paling dihormati sekalipun. Sebaliknya, masuk ke dalam. Ke keheningan dan kegelapan batinmu sendiri. Hadapi dirimu. Disitulah, menurutnya, sumber kekuatan sejati berada. Jadi setelah kita bahas semua ini, konsentrasi, kemauan, aturan praktis, aturan aneh, rasanya kita udah nggak ngomongin buku self-help biasa lagi ya. Ada dimensi yang lebih dalam, hampir mistis. Di tulisan Austin ini, dia bahkan bahas soal bantuan malaikat. Tepat sekali. Di pelajaran nomor 10, dia bahas peran dunia malaikat atau pemandu spiritual. Tapi ini sama sekali bukan soal minta bantuan gaib buat menang lotre atau naik jabatan. Menurut Austin, makhluk-makhluk ini jauh lebih peduli sama pertumbuhan karakter dan jiwa Anda daripada keuntungan materi Anda. Mereka mungkin akan bantu urusan duniawi, tapi hanya jika kesuksesan material itu bakal melayani tujuan yang lebih tinggi. Oh, jadi bahkan sisi spiritualnya pun balik lagi ke tema inti ya? Semuanya soal karakter. Selalu. Dan mungkin nggak ada yang ngerangkum ini lebih baik dari esai Lillian Whiting yang dikutip Austin di pelajaran terakhir. Whiting bilang kalau sukses itu bukan pilihan atau kemewahan, itu adalah tugas moral dan kewajiban kita sebagai manusia. Sukses sejati, katanya, itu soal ngejalanin kehidupan yang berkelimpahan dan bercahaya. Lalu dia nyimpulin dengan indah. Pada akhirnya, kesuksesan itu soal siapa diri Anda, bukan apa yang Anda lakukan atau miliki. Oke, mari kita rangkum temuan kita dari penggalian ini. Berdasarkan sumber dari tahun 1904 ini, sukses menurut B.F. Austin itu permainan dari dalam ke luar. Ini tentang ngebangun karakter yang kuat lewat konsentrasi dan kemauan yang fokus. Pikiran itu bukan penonton pasif, tapi arsitek aktif dari realitas kita. Dan yang terpenting, ngejar sukses itu bukan lomba materialistis, tapi sebuah pencarian spiritual. Sintesis akhirnya simpel tapi dalam banget. Dunia luar Anda itu cerminan langsung dari dunia batin Anda. Buat ngubah nasib, lingkungan, atau tingkat sukses di luar, Anda harus duluan ngubah diri Anda di dalam. Usahanya mulai dari situ, dari nguasain pikiran dan fokusin kemauan. Tapi, Austin ninggalin kita satu pemikiran provokatif terakhir. Sebuah nasihat yang nantang soal satu hal yang kita semua secara alami coba hindari. Kesulitan. Dia punya pandangan yang radikal banget soal ini. Dia bilang kesulitan itu sebenarnya berkah terbesar kita. Dia bahkan nyaranin kita belajar ngucapin kata kesulitan tapi nengernya sebagai kesempatan. Kenapa gitu? Kok bisa? Karena menurutnya, hidup yang gampang itu bikin kita lemah dan gampang puas. Kesulitanlah yang maksa kita buat gali lebih dalam, buat ngebangkitin kekuatan cadangan tersembunyi yang kita nggak sadar kita punya. Kesulitan itu kayak pusat kebugaran buat jiwa, cuma itu yang bisa ngebangun otot karakter kita.
Jadi pertanyaan penutup buat Anda renungan adalah ini. Coba lihat kehidupan Anda saat ini. Kesulitan spesifik apa yang lagi Anda hadapi? Dan gimana caranya Anda bisa mulai hari ini ngelihat tantangan itu bukan sebagai penghalang, tapi sebagai tempat latihan pribadi Anda. Kesempatan terbesar Anda untuk membangun kekuatan batin yang oleh B.F. Alsteen diyakini sebagai sumber sejati dari semua kesuksesan.